Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulia Rahman dengan NIM 40 12 21 11 34. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah MPPH kelas 6A. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tipe penelitian yang dibedakan menjadi 3 macam. Nah, sebelum membahas 3 tipe penelitian hukum ini, penting untuk memahami bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis, menggali, atau menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, penelitian hukum ini memiliki berbagai jenis dan metode tergantung pada tujuan serta ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 kategori dengan tipe utama, yaitu penelitian hukum eksploratori, penelitian hukum deskriptif, dan penelitian hukum eksplanatori. Nah, setiap tipe memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing dalam ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskannya secara lebih rinci untuk ketiga tipe penelitian hukum tersebut. Nah, yang pertama itu ada penelitian hukum eksploratori. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan, menggali, atau mengidentifikasi suatu masalah hukum yang belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini dilakukan ketika masih sedikit informasi yang tersedia mengenai suatu permasalahan hukum tertentu. Nah, adapun tujuannya, tujuan utamanya dari penelitian eksploratori ini yaitu yang pertama untuk memahami konsep atau fenomena hukum yang baru muncul. Yang kedua, itu dapat menentukan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik untuk penelitian selanjutnya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu agar dapat mengembangkan hipotesis awal terkait suatu permasalahan hukum. Di dalam penelitian eksploratori ini, adapun metode yang digunakan yaitu yang pertama ada wawancara mendalam dengan para ahli hukum, praktisi, ataupun masyarakat yang terlibat dalam permasalahan hukum tertentu. Yang kedua, itu kita bisa dengan kajian literatur terhadap dokumen hukum, jurnal, atau penelitian yang ada sebelumnya. Nah, metode yang ketiga yaitu ada observasi langsung terhadap praktik hukum yang terjadi di lapangan. Nah, untuk contoh penelitian eksploratori ini, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana implikasi hukum dari perkembangan kecerdasan buatan atau AI dalam sistem peradilan. Karena topik ini masih baru dan belum banyak regulasi yang mengaturnya, penelitian eksploratori dilakukan untuk menggali berbagai aspek yang relevan sebelum merumuskan penelitian lebih lanjut.
Nah, masuk ke penelitian kedua, yaitu ada penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai suatu peristiwa, peraturan, atau fenomena hukum tertentu. Tujuannya, penelitian deskriptif ini yang pertama yaitu untuk memberikan gambaran sistematis tentang aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, agar dapat menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam suatu kasus atau konteks tertentu. Nah, yang ketiga itu dapat mengidentifikasi pola atau tren dalam penerapan hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis peraturan perundang-undangan. Misalnya dengan meneliti isi dan implementasi undang-undang tertentu. Kemudian ada studi kasus, yaitu mengkaji penerapan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Nah, yang ketiga adanya survei untuk mengetahui persepsi masyarakat atau praktisi hukum terhadap suatu kebijakan hukum. Untuk contohnya, penelitian deskriptif ini yaitu mengenai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di Indonesia. Nah, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam berbagai kasus, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga itu ada penelitian hukum eksplanatori. Nah, penelitian hukum eksplanatori ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam konteks hukum. Penelitian hukum eksplanatori ini ada 3 juga. Yang pertama, itu untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena hukum. Yang kedua, itu ada agar dapat menganalisis sebab akibat dalam penerapan hukum. Dan yang ketiga, itu untuk menguji teori hukum dengan data empiris. Biasanya metode yang digunakan dalam penelitian eksplanatori ini yang pertama itu ada analisis kuantitatif. Nah, misalnya dengan menggunakan data statistik untuk menguji hubungan antar variabel hukum. Kemudian ada eksperimen hukum yang dapat dilakukan dalam bentuk simulasi penerapan hukum dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, ada analisis kualitatif dengan menggali lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan munculnya suatu kebijakan hukum. Nah, untuk contoh dari penelitian eksplanatori ini, yaitu misalnya penelitian tentang pengaruh penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan korupsi di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis apakah semakin berat hukuman yang diberikan dapat mengurangi tingkat korupsi atau tidak. Jadi, teman-teman, kesimpulan dari ketiga tipe penelitian hukum ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam tujuan dan metode yang digunakan. Yang pertama, penelitian eksploratori bertujuan untuk menggali serta menemukan permasalahan hukum baru yang belum banyak diteliti. Yang kedua, ada penelitian deskriptif. Itu bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang fenomena hukum tertentu. Dan yang ketiga, penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dalam fenomena hukum.
Nah, pemilihan dalam tipe penelitian hukum ini eh, yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian dan ketersediaan data. Dengan memahami ketiga tipe penelitian hukum ini, para peneliti dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang kedua, itu apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi biasanya dengan eh, jenjang magister atau yang biasanya adanya tesis. Nah, penelitian hukum merupakan bagian penting dalam pendidikan tinggi. Mahasiswa yang di tingkat sarjana, magister, atau doktor diwajibkan untuk melakukan penelitian sebagian dari syarat kelulusan. Nah, meskipun sama-sama bertujuan untuk mengembangkan pemahaman hukum, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian hukum pada jenjang skripsi S1, tesis di S2, dan disertasi di S3. Nah, perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti tujuan penelitiannya, kedalaman analisisnya, metode, metodologi yang digunakan, tingkat kebaruan penelitian, kemudian sumber dan data penelitian, kontribusi terhadap ilmu hukumnya, serta kompleksitas dalam pembahasannya. Nah, perbedaan dari masing-masing uh, jenjang jenjang tadi, yang pertama pada penelitian pada jenjang sarjana skripsi S1 itu tujuan penelitiannya untuk melatih mahasiswa dalam menerapkan konsep-konsep dasar yang dipelajari selama perkuliahan. Penelitiannya bersifat umum. Penelitian skripsi ini bersifat umum dan deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu permasalahan hukum yang telah ada. Kemudian, skripsi ini tidak dituntut untuk menemukan teori baru, tetapi lebih membuktikan pemahaman mahasiswa terhadap konsep hukum yang sudah ada. Kedalaman analisisnya pun, analisis dalam skripsi ini masih bersifat mendasar dan lebih banyak mengacu pada teori yang sudah ada. Dan biasanya, skripsi hanya membandingkan atau mengkritisi suatu peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau kasus hukum tertentu. Dan metodologi yang digunakan juga bisa normatif, atau studi kepustakaan, atau empiris, pengamatan langsung di lapangan. Tingkat kebaruannya, skripsi tidak menuntut adanya kebaruan yang signifikan. Mahasiswa boleh mengkaji permasalahan hukum yang sudah sering diteliti, asalkan memiliki perspektif atau pendekatan yang berbeda. Nah, untuk sumber dan data penelitiannya, biasanya itu literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Kontribusi terhadap ilmu hukumnya sendiri yaitu dapat memperluas pemahaman terhadap suatu konsep hukum, tetapi tidak diharapkan untuk menghasilkan teori baru atau perubahan kebijakan yang signifikan. Kompleksitasnya pun memiliki cakupan yang lebih sempit dan seringkali hanya membahas satu aspek dari satu permasalahan hukum. Contohnya saja, contoh penelitian skripsi yaitu adanya analisis hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Itu misal contohnya. Nah, yang kedua itu penelitian hukum pada jenjang magister atau tesis S2 itu bertujuan untuk melatih mahasiswa
dalam melakukan penelitian hukum yang lebih mendalam dan kritis.